solusi arsitektur terkait dengan aplikasi yang akan dikembangkan. Aplikasinya sih simple, aplikasi web ya. Kemudian ada di belakangnya tentu saja ada database, kemudian ada media penyimpanan, storage, dan semuanya di hold di cloud. Pertanyaannya adalah bagaimana kita membuat aplikasi tersebut secara benar dan tepat. Dan itu yang akan kita pelajari di sesi kali ini. Yuk kita mulai. Pertama yang harus kamu temukan adalah sebuah aset. Ya, sebuah aset. Aset yang relevan dengan apa yang kamu akan kembangkan. Dalam hal ini kita memiliki pilihan. Contohnya kalau kita hendak mengembangkan Azure, maka aset bisa kita gunakan dengan mengunduh ikon arsitektur Azure. Ya, di sini teman-teman bisa lihat ya di learn.microsoft.com/azure/architecture-icon, dan di situ sudah ada icon dalam bentuk SVG ya, icon dalam bentuk SVG. SVG ini bisa teman-teman gunakan tentu saja di PowerPoint, di Visio, di software-software yang lainnya. Jadi silahkan unduh dulu dan jangan lupa baca aturannya yang tidak boleh apa ya, gitu ya. Langkah berikutnya adalah kita memilih tools untuk membuat atau merancang arsitektur kita ya. Ada banyak software, contohnya tentu saja pertama adalah PowerPoint yang saya sarankan. Yang kedua ada software seperti Visio ya, general purpose, dan ada yang khusus untuk software engineering ataupun aktivitas engineering yang lainnya, contohnya Enterprise Architect. Di sini saya menggunakan Enterprise Architect, dan di Enterprise Architect ini saya membuat sebuah view bernama Solution Architecture. Jadi kalau teman-teman lihat, view yang ada di sini adalah view yang umum digunakan oleh pengembang atau tim untuk mengambil kebutuhan software yang akan dikembangkan. Dan kalau teman-teman lihat di sini, view solution architecture atau yang hendak kita buat itu adalah view keempat. Artinya kita membuatnya berdasarkan view-view sebelumnya, user, business flow, dan business process. Kalau teman-teman kurang paham atau itu user hierarchy, business flow, dan business process, silahkan search di video VSID yang lain. Dalam praktiknya umumnya arsitektur solusi dibagi dua diagram. Pertama yang disebut diagram komponen, yang kedua diagram deployment. Singkat kata, diagram deployment itu bicara di mana software kamu diletakkan dan bagaimana software kamu tersebut berkomunikasi. Jadi kalau saya punya sebuah aplikasi web, maka asumsi saya aplikasi web tersebut terdiri menjadi dua bagian ya. Yang pertama mungkin berupa bagian web servernya, yang kedua mungkin database servernya. Jadi kira-kira deployment diagram ini lebih ke arah physical layer. Tapi tentu saja di era cloud ini kan kita nggak tahu physical layernya seperti apa. Kan semuanya sudah berbasis virtual mesin dan sebagainya. Maka sebenarnya bisa kita definisikan deployment diagram adalah node-node yang spesifikasinya itu adalah setara dengan resource yang ada di cloud computing. Seperti Azure Storage, Azure Apps, Azure Virtual Machine ya, dan yang lain. Teman-teman, ini adalah contoh sederhana deployment diagram. Ya, saya belum menggunakan ikon-ikon yang ada di Azure ataupun yang lain. Teman-teman juga bisa menambahkan ikon-ikon tersebut dengan cara menampilkan perubahan appearance, kemudian select a default image ya. Teman-teman bisa melakukan itu, tetapi harus mengkonversi dulu dari SVG ke PNG. Dan di situ nggak kita lakukan karena itu lebih ke gimmick. Yang mau saya jelaskan di sini adalah bagaimana deployment diagram disusun. Ini contohnya ya, deployment diagram Azure Apps yang terhubung dengan storage dan terhubung dengan SQL. Di situ ada stereotype flow, artinya ada aliran informasi yang melekatkan ke sana. Ya, ada dua jenis yang umum di deployment diagram, yaitu flow dan juga dependensi, kebergantungan komponen ya. Jadi mungkin bisa saja tidak ada
aliran informasi yang mengalir tapi ada kebergantungan komponen. Contohnya kalau di framework itu ada kebergantungan komponen walaupun tidak ada aliran yang mengalir ya. Jadi ini deployment diagram. Lalu komponen diagram itu seperti apa? Lalu komponen diagram isinya apa? Komponen diagram itu sebenarnya ngezoom ke salah satu node yang ada di sini, kemudian kita zoom isinya apa saja. Jadi kita bisa zoom seperti itu ya. Kita zoom kemudian isinya apa saja. Begitu kita zoom, kita punya sebuah komponen diagram. Ya. Contohnya di sini sebuah Azure Apps ini isinya kira-kira seperti ini. Ada Umbraco CMS, ada Umbraco Forms, dan ada komponen yang kita kembangkan yang bernama Monese Report. Di sini teman-teman tentu bisa saja memberikan warna yang berbeda, mana warna yang merupakan komponen yang teman-teman peroleh langsung jadi ya, reusable komponen, mana komponen yang teman-teman kembangkan di project ini. Dan itu penting. Seperti biasa ada dependensi, contohnya ini Umbraco Forms bergantung pada Umbraco CMS, atau ada information flow. Information flow ini tidak harus ada dependensi tapi ada informasi yang mengalir ya. Contohnya dari sini mengalir ke sini ya. Jadi kira-kira itu proses pembuatan komponen diagram dan deployment diagram. Semoga membantu dan tetap belajar, tetap semangat, dan jangan lupa subscribe di VSID. Terima kasih.